Halo semuanya, apakah boleh kartu KKS itu dipegang oleh perangkat desa atau oleh oknum ataupun oleh pendamping? Nah, untuk menjawab hal itu, karena juga sekarang sudah dekat waktunya terkait pencairan bansos, nah kita akan temukan jawabannya pada video kita kali ini. Dan seperti biasa, nanti videonya mohon jangan dipercepat, agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah dan tidak berakibat kesalahpahaman. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan saja ya. Karena pengalaman kemarin ada yang menemui kami ya di kantor. Di sana masyarakat itu mengkabarkan ya bahwasanya ada penerima bansos, entah PKH ataupun penerima BPNT yang kartu bansosnya atau kartu KKS, kartu keluarga sejahteranya itu dipegang oleh oknum. Dan di sana ketika pencairan bansos, beliau menuturkan bahwasanya ketika pencairan bansos, bansosnya itu dibantu untuk dicairkan dengan cara kartu KKS-nya itu dikumpulkan kepada oknum tersebut. Nah, apakah hal tersebut itu sudah dibenarkan? Nah, kita akan coba menjawabnya. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, sejak tahun 2021 kemarin, bahkan pada tahun 2020 itu sudah digerakkan ya, gerakan untuk memegang kartu KKS sendiri. Artinya kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera atau kartu di mana kartu ini menjadi media penyalur bansos itu harus dipegang oleh penerima itu sendiri atau dipegang oleh KPM ya, keluarga penerima manfaat. Jadi tidak dibenarkan ya bahwasanya kartu itu diserahkan kepada orang lain ataupun kepada oknum. Ketika pengambilan bansos sekalipun, itu seharusnya penerima manfaat itu sendirilah yang harus mengambil bansosnya. Misal bansos PKH, penerima manfaat itu bisa mengambil bansosnya ya pada ATM terdekat ataupun kepada agen bank terdekat dari rumah KPM itu sendiri. Tujuan kartu itu dipegang oleh KPM itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah untuk meminimalkan ya penyalahgunaan kartu KKS. Karena kita tidak tahu ya sebagai KPM misalkan kadang kebanyakan KPM itu tidak mengetahui jumlah bansos yang semestinya mereka terima. Kadang ketika kartu itu misal dibantu oleh oknum ya, mungkin saja oknum ini benar-benar membantu, tapi juga kan tidak menutup kemungkinan apabila ternyata oknum ini mengambil sebagian atau sedikit dari bansos milik KPM itu, sehingga sangat merugikan bagi KPM. Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut, maka kartu KKS itu seharusnya memang harus dipegang sendiri oleh penerima manfaat. Apalagi sekarang sudah dekat waktunya untuk pencairan bansos PKH dan bansos BPNT. Mungkin bagi Anda yang menanyakan berapakah nominal bansos yang nantinya bisa diterima oleh penerima manfaat, dalam hal ini penerima manfaat PKH ataupun BPNT, jadi bagi keluarga penerima manfaat PKH, itu besar nominal bantuan yang diterima menyesuaikan komponen yang mereka miliki atau komponen yang keluarga penerima manfaat itu miliki. Untuk komponen anak sekolah, apabila memiliki anak sekolah SD, akan mendapatkan uang tunai sebesar 225.000 untuk satu kali tahap pencairan. Berikutnya untuk SMP 375.000, untuk SMA 500.000. Berikutnya untuk usia dini atau balita ya dan ibu hamil itu 750.000. Berikutnya untuk komponen lansia 70 tahun ke atas, berikut juga komponen disabilitas berat bisa mendapatkan 600.000 per tahap pencairan. Berikutnya untuk bansos BPNT, bantuan pangan non tunai atau bansos sembako, untuk sekali pencairannya sebesar Rp200.000 yang dirupakan dalam bentuk sembako. Jadi sembako ini bisa berupa kebutuhan pokok atau makanan pokok di daerah itu,
Berikutnya juga tambahan-tambahan seperti protein nabati dan protein hewani dengan total jumlah bansos yakni Rp200.000 yang dirupakan dalam bentuk barang atau sembako. Berikutnya juga ada pertanyaan dari penerima manfaat ya. Apabila penerima manfaat itu sudah dikatakan tergraduasi dari kepesertaan bansos ya, misal bansos PKH ataupun bansos BPNT, apakah nantinya bansosnya itu bisa dipindah tangankan? Jawabannya tentu tidak bisa ya. Namun apabila penerima bansos itu dikatakan misal ya pengurusnya meninggal dunia ya, dan dalam satu nomor kartu keluarga penerima bansos tersebut itu masih ada ahli waris dan masih ada komponennya, itu bisa diupayakan untuk pergantian pengurus bansos ya. Jadi kalau pemindahan bansos itu tidak ada. Apabila nanti terjadi misal Anda sebagai penerima bansos tiba-tiba bansos Anda terhenti dikarenakan misal ada oknum yang menginformasikan bahwa Anda sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bansos dan bansosnya mesti disalurkan kepada orang yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, di sana Anda perlu untuk meng-cross check dan juga untuk mengkonsultasikan hal tersebut bisa ke pendamping PKH-nya atau langsung aja bisa ke dinas sosial di kabupaten kota Anda setempat ya. Untuk perkara pemindahan bansos itu bagi yang belum pernah mendapatkan bansos itu semestinya ya sesuai dengan data di DTKS itu harus diusulkan itu. Jadi bagi yang tergolong prasejahtera atau miskin namun dia belum pernah mendapatkan bansos itu seharusnya memang harus diusulkan ke dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nantinya apabila yang bersangkutan ini lolos ke dalam data DTKS dan bisa menjadi peserta PKH ataupun BPNT, nantinya warga prasejahtera ini akan mendapatkan kartu KKS baru ya, seperti itu. Jadi misal Anda sebagai penerima manfaat dan Anda sudah tergraduasi sebagai penerima bansos dan kartu Anda tiba-tiba diminta oleh oknum, jangan mau ya. Meskipun Anda sudah tergraduasi sekalipun, kartu itu harus Anda pegang sendiri. Jangan diserahkan kepada siapapun ya. Kepada perangkat desa jangan, kepada oknum jangan, bahkan ke pendamping sekalipun jangan mau ya. Karena kita tidak tahu ya kedepannya tiba-tiba ada bonus lagi yang masuk ke kartu KKS kan kita tidak tahu seperti apa kedepannya. Baik Sobat Netizen semuanya, mungkin itu sedikit informasi juga menjawab terkait pertanyaan dari masyarakat ya, apakah kartu KKS itu boleh diserahkan kepada oknum? Jawabannya tentu tidak boleh, kecuali nanti ada komunikasi lebih lanjut atau mungkin dalam lingkungan masyarakat mungkin ada musyawarah tertentu ya, di mana ada kondisi-kondisi tertentu yang seharusnya kartu itu dipegang sendiri tapi yang bersangkutan tidak mampu untuk memegangnya ya, misal mungkin sakit parah ataupun ada kondisi bencana ataupun kondisi luar biasa lainnya. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.